kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh bagi kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saat ini kami boleh ada seperti ini karena anugerah Allah. Terlebih-lebih Tuhan, kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan yang ke-9 pada tahun ini. Dan kami percaya keberadaan kami hari ini adalah karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji namamu, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Saatnya kami duduk diam di kakimu. Mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Kuduskan dan sucikanlah hamba-Mu, agar layak untuk menyampaikan berita kebenaran kepada umat-Mu saat ini. Dan mampukan kami memahami apa yang kami dengar. Dan bersama-sama kemampuan Allah diberi kepada kami untuk kami menjadi pelaku firman Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Kristus, bersama-sama kita pada malam ini, di awal bulan ini, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Mengakhiri dengan Baik dan Tetap Sabar. Mengakhiri dengan baik dan tetap sabar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan berita yang asing bagi kita untuk menyaksikan bahwa ada banyak orang yang begitu bersemangat dan bergairah di awal, lalu berhenti dengan tidak sewajarnya. Hal yang sama ini bisa terjadi dalam pengiringan seseorang dengan Tuhan. Bisa juga terjadi bagi seseorang dalam pelayanan. Di awal begitu bersemangat. Di awal begitu bergairah. Namun saudara-saudara, seiring dengan waktu dan banyaknya tantangan kehidupan, maka mereka mengakhirinya dengan cara yang tidak baik. Firman malam ini mengajar dan mengingatkan kita bersama-sama bagaimana seharusnya. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Amin. Simaklah ayat yang pendek ini dengan baik-baik. Ayat ini dapat kita bagi dalam 2 kelompok atau 2 bagian. Dan setiap bagian-bagiannya ini saudara-saudara selalu ada lawan katanya. Akhir lawannya awal, awal lawannya akhir. Lalu yang kedua, panjang sabar. Lawannya adalah tinggi hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Pengkhotbah itu adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Salomo di masa tuanya. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau Bapak Ibu membaca kitab Pengkhotbah,
Maka Salomo sampai pada satu kesimpulan kehidupan bahwa segala sesuatunya adalah sia-sia. Alkitab juga sudah berkata bahwa tidak ada sehebat Salomo, sekaya Salomo. Tidak ada seperti Salomo yang sangat hebat dalam segi hikmat. Tapi Salomo akhirnya berkata, itu pun semua sia-sia. Seperti usaha menjaring angin. Nah saudara-saudara, itulah yang akhirnya melatar belakangi kenapa akhirnya dia sampai pada perkataan ini. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Mari kita lihat yang pertama saudara-saudara. Seperti tadi saya katakan ada dua bagian dalam ayat ini. Akhir suatu hal lebih baik daripada awal. Berarti saudara-saudara, yang sangat penting bagi kita adalah bagaimana kita mengakhirinya. Yang diutamakan bagi kita adalah bagaimana endingnya. Walaupun tidak bisa dipungkiri, awal itu penting. Mungkin saudara juga pernah mendengarkan ungkapan yang berkata langkah awal itu penting, tapi langkah akhir yang menentukan. Seperti seorang yang sedang berlari atau ikut perlombaan lari. Di awal dia boleh mendahului kawan-kawannya dan seringkali kita melihat gambaran seperti itu dalam sebuah perlombaan, arena perlombaan. Kita berpikir, wah hebat sekali dia ini. Mungkin dialah nanti yang akan pertama sampai di garis finish. Lalu ada orang yang tadinya kita ragukan karena sedikit ada di belakang. Tapi dalam perjalanan berikutnya terus menerus. Orang yang di awalnya seperti menjanjikan. Dan orang yang di belakangnya seperti meragukan. Lalu akhirnya dia berjuang dengan maksimal. Tadinya yang kita ragukan itu ternyata dialah yang pertama sekali melangkah sampai garis akhir, garis finish. Dan dialah yang disebut sebagai pemenang. Jadi saudara-saudara, mari kita mulai berpikir bukan hanya di awal-awal ini saja. Tapi sampai garis akhir. Belajar dari apa yang Kristus lakukan. Teladan sempurna kita tentu saja Kristus. Yohanes pasal 17 ayat 4 berkata demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara apa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Berarti sampai akhirnya atau garis akhir perjuangan Kristus. Dia dapat menyelesaikan apa yang Bapa berikan atau perintahkan kepada dia. Bahkan dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 pun di sana kita menemukan mengenai Kristus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati di kayu salib itu adalah akhir
dari perjalanan Kristus. Dan di akhir, kalau saudara masih ingat bagaimana Kristus tergantung di kayu salib, maka di kayu salib itu dia mengungkapkan satu pernyataan yang luar biasa, mengungkapkan akhir dengan berkata, sudah selesai. Selesai. Dan Alkitab berkata, dia mulai mengungkapkan kata terakhir, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan Alkitab berkata, maka matilah Yesus di kayu salib sampai setia, sampai taat, setia di akhir perjuangannya. Itu Kristus. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Ternyata hal ini pun menjadi pergumulan perjuangan dari seorang rasul yang bernama Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 3. Paulus melihat bagaimana jemaat di Galatia dengan berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Memulai dengan roh. Kata roh di situ huruf besar. Memulai bersama dengan Roh Kudus, tapi berakhir dengan kedagingan. Mengakhirinya di dalam daging. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang dikecam oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Juga kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, Paulus berkata, ini hidup Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara, inilah perjuangan kita. Maka saudara-saudara tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong dengan pencapaian-pencapaian yang kita capai sampai hari ini. Karena masih panjang ke depan. Jangan kita merasa puas dengan pencapaian 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Tapi bagaimana kita berjuang sampai akhirnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berhasil sampai garis akhir. Yesus berhasil sampai garis akhir. Dan memang janji Tuhan kepada mereka yang setia sampai akhir. Dalam kitab Wahyu pasal 2, ayat yang ke-10 bagian B, firman Allah berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai akhir. Yesus bilang apa, saudara? Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itulah sebabnya kenapa Salomo berkata, akhir suatu hal lebih baik daripada awal. Jadi mari kita berjuang dan bermohon kepada Allah. Agar kita tetap dimampukan sampai akhirnya. Sampai kita menutup mata yang terakhir. Didapatinya kita tetap setia. Yang kedua. Bagian kedua dalam ayat itu dikatakan saudara-saudara, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saya mencoba untuk mencari apa artinya sabar. Sabar itu, pengertian sabar itu menurut Wikipedia
adalah kemampuan menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit tanpa atau tidak mengeluh. Itu sabar. Oke, Bapak Ibu. Mampu menahan emosi. Mampu menahan keinginan. Bertahan dalam situasi sulit tanpa adanya keluhan. Itulah sabar. Sabar itu, saudaraku sekalian, merupakan kemampuan yang ada pada diri seseorang, yaitu kemampuan mengendalikan diri. Yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan, keteguhan jiwa orang yang memilikinya. Itu sabar. Bahkan semakin tinggi kesabaran yang dimiliki seseorang, maka semakin kokohlah ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Dilukai, difitnah, berkata sabar. Diperlakukan tidak adil, sabar. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Yang muda memperlakukan yang tua dengan cara tidak baik. Yang tua berkata sabar. Saudara, kenapa? Allah kita adalah Allah atau pribadi yang panjang sabar. Mazmur 103 ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ketika saudara membelakangi dia, ketika saudara berlaku tidak baik, tidak adil, ketika kita berlaku tidak setia pada Allah, kesabarannya senantiasa diberikan kepada kita. Dan itu menunjukkan betapa Allah itu panjang sabar. Oh, sekali lagi kita akan bilang, dia kan Tuhan. Iya, benar Tuhan. Tapi ternyata pun manusia diperintahkan untuk sabar. Mari kita baca bersama-sama 2 Tesalonika 5:14. Di sana disebut demikian. Kami juga menasehati kamu, kata Paulus kepada gereja jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah. Kepada siapa, saudara? Semua orang. Bukan yang baik-baik saja. Bukan yang teman kita saja. Kita diperintahkan untuk sabar terhadap semua orang. Semua orang itu macam-macam. Bisa saja yang baik dengan kita, yang dekat dengan kita, yang mengasihi kita. Tapi juga bisa yang membenci kita. Tapi Tuhan bilang sabar, sabar. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat yang mau genap 24 tahun jadi gembala di tahun yang akan datang, bulan 3.
Inilah doa saya kepada Tuhan. Tolong Tuhan, sabar. Sabar. Tidak apa-apa, dan sangat bahagianya orang yang sabar itu. Amin. Kenapa? Alkitab kasih tahu kita. Amsal 14 ayat 29 bilang begini. Amsal 14 29, saudara. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, memperkecil atau memperbesar? Memperbesar kebodohan. Jadi lebih bagus kita memilih apa? Sabar. Difitnah, sabar. Diperlakukan tidak baik, sabar. Tapi kita akan bilang, oh enggak bisa Pak, ini di dunia. Selama kita masih di dunia, tak mungkin kita sabar. Enggak ada ayatnya. Tapi firman bilang, sabar terhadap semua orang. Yesus kita pun sabar. Lihatlah dalam perjalanan Via Dolorosa, perjalanan salib. Lihat di situ aja dulu, lihat. Perjalanan salib dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota diperlakukan sangat tidak baik, sangat tidak manusiawi. Dia tetap sabar. Sampai akhirnya mereka berkata setelah Yesus mati di kayu salib, mereka bilang apa? Benarlah dia anak Allah. Akhirnya mereka bilang, sesungguhnya dia adalah anak Allah. Sabar. Amsal 15 ayat yang ke-18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Orang yang sabar itu harusnya menjadi juru apa? Juru damai. Kan saudara yang pernah bilang ketika ada orang dua sedang bertikai, saudara bilang apa? Sabar ya Pak, sabar ya Bu. Ada orang sedang bertikai, lalu saudara ada di situ. Atau ada orang yang sedang berduka, menangis, sedihnya luar biasa. Saudara hadir di sana berkata, sabar. Dan lebih hebat lagi disebutkan dalam Amsal pasal 16 ayat 32 bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Jadi saudara, supaya tidak menguras, membuang energi saudara. Ya, supaya tidak membuang energi, karena energi kita itu nggak bisa dibeli. Dibeli dengan uang nggak bisa. Ya, saya belakangan ini saya rajin sekali membaca. Iya, saya rajin sekali membaca. Tiap hari saya baca. Dan saya tidak segan-segan beli buku itu. Saya baca. Terakhir kemarin saya dapat beli buku ya. Jadi bagaimana gaya hidup kita, walaupun itu disebut sebagai gaya hidup klasik ya, tapi gaya hidup klasik masih relevan di abad 21. Lalu saya temukan satu buku, satu pernyataan di sana. Ini contoh menarik dengan ini ya. Ketika saudara belanja contoh, lalu kurang dikembalikan. Kecilnya kecil. Kurang, bukan lebih, kurang. Lalu saudara bilang, kenapa kurang? Dia bilang, sudah, gak kurang, pas. Lalu ribut. Saya sampai di kalimat itu terenyuh dan karena dibilang, kenapa kau buang energimu untuk ribut dan marah dengan uang itu?
Karena ketika engkau sedang meluap amarahmu, maka sesungguhnya kekuatan tubuhmu itu menurun. Dan engkau tidak bisa beli itu dengan uang yang yang harus dikembalikan dengan kita. Jadi kesimpulannya dibilang begini, jangan kau buang energimu. Dan bagi saya itu sangat tepat. Bagi saya setuju dengan itu. Ngapain kita berbantah? Kurang usia, kurang umur. Hilang sukacita kita, Pak. Dan tolong camkan baik-baik. Sampai hari ini saya terkagum-kagum dengan ayat itu. Karena firman bilang, hati yang gembira adalah obat. Jauh sebelum tenaga kedokteran atau orang medis memahami, menganalisa itu. Kristus Tuhan sendiri sudah memberitahukan itu. Hati yang gembira. Oleh sebab itu jaga hatimu untuk tak bersuka cita. Itu bagian dari kesabaran kita juga. Jaga hatimu. Tidak apa-apa. Rugi sedikit karena uang tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai hilang energi. Terkuras energi kita. Mungkin dalam hal ini tidak semua kita setuju, tapi tidak apa-apa. Nah saudara-saudara, yang Tuhan mau adalah kita sabar. Tapi dikatakan di ayat selanjutnya itu ada lebih baik kita sabar daripada tinggi hati. Kenapa tinggi hati rupanya? Nah terakhir ya Bapak Ibu. Ini peringatan bagi orang yang tinggi hati. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kekejian bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Bahkan saudara seringkali mengungkapkan ayat ini, Amsal 18:12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tadi kita nyanyi, semua ini milikmu Tuhan. Nggak ada yang kita sombongkan Pak. Engkau cantik, kau sombong. Gampang sekali bagi Tuhan membuat kau jadi jeleknya luar biasa. Ditarik saja satu sarafmu itu. Yang tadinya kau ganteng dan cantik. Engkau bisa menjadi jeleknya luar biasa. Jangan sombong ya. Oh, uang, harta, wah. Aduh Pak, tidak perlu disombongkan. Begitu mudahnya bagi Allah untuk menghilangkan itu dalam waktu sekejap. Kekuatan kita, wah aku kuat, aku gagah. Begitu mudah. Dua ayat firman ini mengingatkan kita bahwa tinggi hati itu kekejian bagi Allah. Dan tinggi hati mendahului kehancuran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman ini hendak menyadarkan kita bersama-sama malam ini bahwa Allah memanggil kita. Tuhan memanggil kita atau kita dipanggil. Perhatikan. Tidak hanya untuk memulai suatu pekerjaan baik, bukan hanya memulai, tetapi juga untuk menyelesaikannya dan mengakhirinya dengan baik dan tetap sabar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengajar kami dan mengingatkan kami bersama-sama. Supaya kami tidak merasa puas dengan pencapaian sekarang. Tetapi kami tetap berjuang. Sehingga pada akhirnya segala sesuatu Engkau temukan baik-baik saja dalam diri kami. Dalam perjalanan hidup kami di dunia ini seringkali kami tergoda. Seringkali kami digoda untuk marah. Tapi firman-Mu berkata malam ini, panjang sabar.
lebih baik daripada tinggi hati. Setiap kami sadar hari ini Bapa, bahwa apa yang ada pada kami itu karena anugerah Allah. Tidak satu pun yang karena kemampuan kami. Kiranya firman ini menolong setiap kami menjalani kehidupan yang lebih baik dan berkenan di hadapan Allah di masa yang akan datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam setiap loh hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.